dia bilang wasiat ending klimaks dari hadis ini, dan harus kita garis bawahi. Celakalah seseorang yang melewati ayat ini, dia baca, dia dengar, dia hafal. Celakalah dia saat melewati ayat ini, tetapi dia tidak mengambil pelajaran. Banyak ayat-ayat itu diturunkan kepada satu Quran, tetapi sangat jarang kita dapati nasihat Nabi. Bahkan beliau memotivasi, baca ya, baca Quran. Kalian baca Al-Quran itu, maka kalian akan diberikan pahala. Al-hasanah bi asyri amsalihah, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Wala aqulu alif lam mim harf, aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf. Lakinnal alif harf wal lam harf wal mim harf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Berarti kalau kita baca Quran, kita mulai dari surat Al-Baqarah, alif, lam, mim, berarti kita telah membaca 3 huruf, dan setiap huruf dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kalau 3 huruf, 30. Ini motivasi Nabi baca. Tetapi di ayat ini celakalah seseorang apabila dia membaca ayat ini dan dia tidak bertafakkur. Aku berpikir, problemnya jamaah, ayat ini tidak asing bagi kita. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار إلى آخره. Maka kita apa? Para imam-imam sudah membacanya di dalam surat. Kita jadikan dia sebagai milik bacaan-bacaan kita pagi petang. Apa sebenarnya rahasia kandungan yang sampai Rasulullah menangis semalam suntuk, bahkan berwasiat bagi orang-orang yang melewatinya, tetapi dia tidak mau ambil pelajaran di dalam ayat ini. Ayat ini hadirin yang berbahagia mengajarkan kita satu ibadah. Sayangnya ibadah itu sudah terlalaikan. Ibadah sudah lagi tidak diamalkan oleh kaum muslimin. Padahal dia adalah sebaik-baik ibadah. Pintu yang paling luas untuk kita menjalin hubungan dengan Allah. Ibadahnya para nabi. Ibadah yang menyangkut bukan fisik, bukan gerak badan, tetapi ibadah fikir, merenung, mentadabbur, bertafakkur. Ibadah ini
Jadi ibadah yang menyangkut pikir. Bagaimana itu? Apa yang kita pikirkan? Kita pikirkan ciptaan Allah agar kita kenal Allah, agar kita tahu Allah. Mengenal Allah bukan dengan cara mempelajari biografinya Allah. Asal usul Allah kita pelajari, diajarkan di buku kuliah atau oleh ustaz-ustaz, Allah itu begini, Allah itu begini. Nah, ilmu tentang Allah kita bersungguh-sungguh berpikir dan melihat ciptaan. Jadi mengenal Allah lewat af'alnya Allah. Af'al itu perbuatan, mencipta, karya. Bani samawati wal ardh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi. Tadi bagaimana itu langit? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala cara tentang langit tadi? Allah bilang, "Was-samaa banainaha bi-aidi." Dan langit itu telah kami ciptakan dengan tangan kami. Wa inna lamusibun, dan kamilah yang meluaskannya. Yani Allah telah ciptakan langit dan Allah telah meluaskannya. Yani setiap saat langit itu meluas sampai ilmuwan falak antariksa sepakat bahwa mereka tidak mendapati mana batas awal dan akhir daripada langit. Ini mesti ada batas kan? Ini awal, ini akhir. Ini awal, ini akhir. Langit tidak ada batas. Ada penemuan ilmuwan tentang bintang, dan mereka menamakan bintang itu Al-Aqrab, bintang Aqrab. Dia punya tempat menggurus, dan ilmuwan itu mengatakan Burjul Aqrab. Besarnya ini bintang sebesar matahari, bumi plus jarak. Berapa jarak matahari dan bumi? 145 atau 150 kurang lebih juta kilometer. Itu jauhnya matahari dan bumi. Ini bintang besarnya sebesar matahari, bumi plus jarak. Sedangkan ciptaan Allah adalah ambil manusia. Ada khalqullah. Inilah ciptaan Allah. Fa'aruni mada khalaqal ladzina min, perlihatkan kepada ciptaan-ciptaan selain Allah. Punya ciptaan hadirin yang berbahagia, yang ilmuwan itu mengatakannya
black hole, lubang hitam. Ada ayat bicara tentang fenomena ini, ada di 3 ayat. Wala uqsimu bil khunnas, al-jawari kunnas. Sorry, 2 ayat. Dan menyifatkan sifat daripada black hole ini. Ini black hole bentuknya tidak sebesar bumi. Dia punya ciri-ciri. Ilmuwan barat itu mengatakan warnanya hitam, tetapi ilmuwan muslim mengatakan dia tidak hitam, dia bening, dia tidak kelihatan. Wallahu a'lam, tidak penting. Yang penting bagaimana apa fungsi black hole ini. Dia ini monsternya langit. Ya, kalau dia melewati satu bintang atau planet, maka dia akan menghisap bintang itu sebesar apapun dia, masuk ke dalamnya dan tidak tahu kemana. Siapa yang mengisi kekuatan di dalam planet, di dalam black hole? Allah Maha Kuat. Hebatnya black hole ini jemaah, dia mampu menyedot vakumnya langit. Jadi semua bintang-bintang yang sudah uzur, sudah ribuan tahun namanya hidup, sudah tidak lagi berfungsi, sudah menjadi sampah, dia yang bersih. Makanya di dalam Al-Quran ada sebahagian yang memberikan penafsiran bahwa ini fenomena black hole di ayat Allah bersumpah, dan aku bersumpah bil khunnas, dengan sesuatu yang tidak jelas. Allah mengatakan ini tidak jelas karena dia tidak terlihat, tidak terlihat seperti planet-planet lain. Bumi apakah tidak terlihat? Al-jawari, dia bergerak, gerak terus. Khunnas, menyambung. Sifatnya black, dia tidak terlihat dan dia bergerak terus. Tujuannya membersihkan. Ada tuh tidak jauh kiamat itu saat black hole dekati bumi. Allah alam. Tafsir ilmiah, kalau dia mulai menyedot itu, karena saat dia sedot bumi, semua gunung itu kan kata Allah kalau kiamat terbang. Gunung itu kan paku. Wajibada autada, wajibkan pemasak. Sedangkan gunung kalau sudah kecabut ini paku-paku ini nanti, maka bumi tidak akan stabil. Wallahu a'lam. Monster yang sangat menakutkan di langit. Ada yang lebih hebat dari Allah. Pikir, Allah ingin kau lihat ciptaan agar kau kenal aku, agar kau bisa memposisikan aku, agar kau bisa menyembah aku dengan kerinduan penciptaan. Kau bisa merasakan kebersamaanku dengan kenal. Jadi mengenal Allah lewat perbuatan. Af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit bumi adalah sarana yang Allah jadikan agar kita berpikir. Hal dalam penciptaannya, tujuannya kau kenal. Afala yakuna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah engkau melihat
bagaimana burung itu kami ciptakan, al-ibil, onta itu kami ciptakan. Wa ila sama kaifa rufi'at, bagaimana langit kami angkat. Wa ila al-jibal kaifa nusibat, burung yang terkuat di alam semesta ini apa ya? Udara kah, angin kah, air kah? Burung yang paling kuat, karena angin tidak bisa tembus gunung, air apalagi dia bisa tahan, akarnya itu sampai menjulang ke dalam perut bumi. Allah itu kau lihat, ada kau kenal aku, dan kau bisa merasakan penyembahan kepadamu, karena kau kenal. Orang bijak bilang tak kenal maka tak sayang. Kita kalau ingin merasakan sentuhan hati, kelezatan di dalam bermunajat, mudah untuk menangis. Krisis kita ini tidak bisa menangis hadapan Allah. Untuk mengingat dia ini tidak bisa keluar air mata. Jadi ya sekedar ibadah, melepas kewajiban. Ada hal-hal lebih dari itu, maka kita akan kenal. Yani Rasulullah menangis malam subuh. Orang yang paling tahu tentang Allah dan makanya dia bilang, aku ini dari hamba yang bersyukur. Dia ciptakan aku untuk bisa menyembahnya. Jadi Allah ciptakan ini pilihan. Bayangkan jemaah, berapa sekali pacaran air mani ke dalam untuk bisa masuk ke rahim seorang perempuan. Berapa pacarannya ini, sel-selnya ini? Jutaan. Dan hanya satu yang bisa. Satu masuk musuh, kunci, lainnya gagal. Siapa yang pilih itu? Allah. Bukan keinginan kita. Allah yang kau jadi, anak jadi, kau yang aku jadi, saya ada, kita tidak pernah berpikir. Apalagi aku nak ada syukur, aku jadi apa yang bersyukur. Allah pilih kita, Allah cerahkan kita, karena kita punya usaha untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Kita konsisten. Apapun waktu yang terjadi, kita tetap mau menyembah Allah. Ini kerinduan, kecintaan yang tinggi. Karena kita ingin mau bersyukur. Jadi jamaah yang berbahagia, Allah telah menjadikan ciptaan ini, dan dia mengatakan itu semua adalah ayat-ayatnya. Di alam semesta ayat-ayat Allah. Manusia ayat-ayat Allah. Al-Quran ayat-ayat Allah. Dengan penuh alam semesta, maka kita akan bersungguh-sungguh menyembah Allah. Dan dengan mentadabbur ayat-ayat Quran, maka kita akan menyembahnya sesuai aturan-aturannya, perintah dan larangannya. Ini yang pertama jemaah. Dan menariknya jemaah,
kita itu berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran yang memberikan berita ke kita, kita harus tunjukkan sikap melaksanakan itu perintah. Jika kita dihadapkan dengan ayat-ayat yang di situ melarang kita untuk melakukan sesuatu, maka kita harus tunjukkan sikap bahwa kita berhenti dari semua yang Allah larang. Jika kita dihadapkan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang profil, tentang Nabi, orang-orang hebat, Allah ingin agar kita mengambil pelajaran dari mereka. Itu sikap kita. Sekarang, apa yang sikap yang harus kita tunjukkan saat kita dihadapkan dengan 1300 ayat yang berbicara tentang alam semesta dan manusia? Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha. Bicara tentang alam semesta, bicara tentang manusia. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia itu melihat bagaimana mereka diciptakan. Unik ya, manusia ini Allah ciptakan dengan fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Semua Allah ciptakan. Begitu banyak ciptaan Allah ini banyak. Kita kalau tanya, ingin tanya, berapa jumlah bintang di langit? Ilmuwan itu berkata, jumlah banyaknya bintang di langit sebanyak butiran pasir di daratan. Itu bintang yang di langit banyaknya berapa? Pasir yang di daratan. Subhanallah. Baik. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar. Silih bergantinya malam dan siang. Malam dan siang adalah istilah yang banyak kita dengar di dalam Al-Quran. Dia juga bagian daripada langit dan bumi, malam dan siang. Mengapa Allah mengkhususkan kalian lihat itu? Kita itu sudah masuk waktu pagi ya. Apa identik malam dan apa identik siang? Kalau malam itu gelap, kalau siang itu terang. Ya oleh dari pagi. Malam dan siang itu matahari, bulan, kehidupan. Pencahayaan, proses Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bumi itu kehangatan lewat cahaya. Ini pengaturan cahaya ini tidak tahu yang mana. Ada orang-orang yang khusus memang punya skill memberikan efek pencahayaan. Biasanya mereka dipanggil dalam acara-acara yang besar. Ini Allah memberikan cahaya ini. Kalau cahaya itu tidak ada, maka yang terjadi adalah kegelapan. Kita punya cahaya dan kita punya gelap. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan malam itu selimut istirahat, dan kami jadikan siang itu untuk aktivitas kehidupan. Jadi malam dan siang
Allah ingin kau perhatikan, karena banyak dari kita tidak perhatikan. Dia hanya siklus, dia sudah kehidupan. Pagi kita mulai aktivitas pagi, malam, besok pagi, malam, besok pagi, malam, begitu. Pernahkah kita berpikir? Imam Hasan Al-Basri berkata, malam dan siang itu bekerja di dalam diri. Al-layl wa nahar ya'malani fi. Malam dan siang bekerja di dalam diri Anda. Fa'mal fihima. Maka Anda harus bekerja untuk keduanya. Yang bekerja kayak apa itu malam dan siang? Dia itu mengusahakan yang baik, memendekkan yang panjang. Itu malam dan siang. Mematikan yang hidup. Itu malam dan siang. Jadi malam dan siang itu adalah waktu kita, agar kita lihat, agar kita kenal, agar kita sadar bahwa dalam hidup ini ada tanggung jawab, dan tanggung jawab itu akan kita dipertanyakan oleh Allah setelah kita menyelesaikan kehidupan ini. Kita punya tanda, malam dan siang bekerja terus. Malam dan siang ini ibarat alat transportasi yang menggiring kita, membawa kita. Di malam dan siang itu hari. Al-insan bid'atu ayyam, manusia itu penggalan hari. Kullama inqadha al-yawm inqadha juz'un min. Setiap ada hari yang berlalu, maka ada juga bagiannya yang ikut berlalu. Umur ini makin menambah ya Maya. Kalau Allah takdirkan kita ini mati di tahun 2030, berarti tinggal beberapa tahun lagi. Sekarang 2026 sekarang. Ya. 2026, 2027, 2028, 25 tahun lagi. Terasa kan? Ya, terasa kah ini pergantian tahun? Sepertinya baru satu kemarin kita rayakan tahun baru. Tidak lama lagi kita akan merayakannya, dan cepat sekali waktu berlalu. Di waktu itu membawa kita kepada kematian. Gigi terus gitu. Orang-orang yang beriman itu tidak pernah berpikir untuk santai ataupun merayakan perayaan tahun baru, kah tahun ini, kah tahun itu, kemudian dirayakan. Tidak ada dalam istilah itu. Tradisi barat kan, yang tidak meyakini tentang kehidupan akhirat, tidak pernah terpikir ataupun berpikir tentang kewajiban mempertanggungjawabkan kehidupan. Mereka tidak pernah mau tahu tentang kematian. Karena itu mereka hanya mau santai. Mereka cari momen, rayakan, dan sudah menjangkiti kehidupan kaum muslimin. Sehingga begitu, acara-acara yang tidak bermanfaat, tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berpikir untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa memposisikan Allah itu pada tempat. Allah Maha Besar, Allah Maha Karim, Allah tempat kita bergantung. Allah tidak
yang layak untuk kita takuti. Semua makhluk rendah, apapun kebesaran yang dia miliki rendah. Kalau kita sudah punya Allah, maka kita tidak akan pernah takut dengan apapun dalam menghadapi kehidupan ini. Dan yang kedua, dengan merenung malam dan siang, maka kita akan punya kesadaran tentang waktu, bahwa waktu itu senantiasa berputar. Waktu itu mengiring kita kepada kepastian, kepada kematian. Tujuannya kita mengerti dan memahami hakikat kehidupan, sehingga kita mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkematian. Kita tidak akan menyia-nyiakan waktu kita dalam hal-hal yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wailun, celaka liman qara'aha, bagi orang yang membaca, walam yatadzakkar biha, tetapi tidak mau berpikir tentang. Inilah jamaah yang berbahagia. Di antara makna hikmah, Rasulullah SAW ajarkan kita untuk belajar berpikir, menjadi orang yang cerdas. Cerdas mengenal Tuhannya, cerdas mengenal kehidupannya, dan cerdas memilih apa aktivitas yang terbaik untuk dia lakukan, sehingga dia menjadikan itu bekal yang sangat urgent, yang sangat penting saat dia kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watazawwadu, berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sungguh sebaik-baik bekal adalah tentang takwa. Allahu a'lam. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada jawab? Wis ada silakan. Assalamualaikum. Ustaz, kalau tadi disampaikan oleh Ustaz, saya itu untuk mengenal Allah itu cukup mempelajari ciptaannya saja. Sementara saya dulu waktu masih itu kalau hafalin sifat Allah sifat 20 adalah kalau itu tidak kapan dan lain-lain biasanya. Yang belakangan saya tahu kayaknya itu akidah sekalian. Yang ini saya tanyakan itu seberapa jauh kita boleh mempelajarinya, atau memang itu tidak perlu kita pelajari, atau gimana kita sudah tentang sifat-sifat Allah kita, termasuk sifat 20 itu. Jadi Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, Allah itu kan punya asma wa sifat ya. Ada nama, dan dia punya berapa? 99 nama. Walillahi asmaul husna. Dan juga Allah itu punya sifat. Oleh ulama melihat di dalam Al-Quran ada sifat-sifat yang Allah tunjukkan, dan mereka berupaya untuk memberikan rincian ringkas tentang sifat-sifat itu. Dan dia adalah mulia. Lewat asma, dan kita tadi sudah katakan bahwa kita itu mengenal Allah lewat af'al. Af'al itu adalah perbuatan. Dan yang kedua, asma dan sifat. Untuk mengenal Allah, kita akan tahu nama dan kita pelajari lewat nama dan sifat. Tetapi nama dan sifat harus berkaitan dengan perbuatan. Jadi begini, bagaimana kita bisa tahu Allah itu dermawan? Perbuatan. Sehingga kita itu yakin
Allah itu dermawan. Kedermawannya kayak gimana? Allah ciptakan udara, lalu Allah berikan kita akses untuk memanfaatkan udara tanpa diminta sepersen pun untuk membayar udara. Sekarang dalam kehidupan manusia, kalau kita error untuk menggunakan udara, maka kita menggunakan oksigen. Bayangkan apa yang terjadi, biaya berapa yang harus kita siapkan dari kita air sampai kita mati untuk kita menghirup oksigen. Waqalatil Yahud, orang Yahudi itu berkata, yadullahi maghlullah, tangan Allah itu terbelah kikir. Orang Yahudi menuduh Allah itu kikir. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Tidak seperti apa yang dikatakan orang Yahudi, kata Allah, kedua tangannya itu terbentang. Allah kasih kita udara, Allah kasih kita hujan, air, cahaya dan sebagainya. Baru kita mau mengatakan Allah itu kikir. Jadi lewat afal, lewat perbuatan kita akan tahu asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Mengerucutkan yang luas itu sifatnya. Sesuatu yang luas. Saat kita bilang kaum muslimin, berarti jumlahnya berapa juta? 78 juta. Kalau muslimin Indonesia tinggal berapa juta? Muslimin Indonesia tinggal di Balikpapan, lagi-lagi berkerucut. Muslimin Indonesia Balikpapan di Indonesia lagi-lagi berkerucut. Berprofesi dokter, lagi-lagi satu orang mungkin di sini tinggal di jalan ini, tinggal satu dari jutaan tinggal satu orang. Itu sifat. Nah, jadi untuk mempelajari sifat selama sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh para ulama-ulama kita, maka boleh bagi kita untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala lewat sifat-sifat. Nah, ya, wallahu a'lam. Ada lagi yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.